Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita bersyukur kalau kita boleh kembali beribadah pada sore hari ini. Kita percaya bahwa berkat Tuhan, kasih Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan kita. Mari kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat segala anugerah-Mu, buat segala kebaikan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semuanya bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau persembahkan yang terbaik buat Engkau malam hari ini ya Bapa. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan, dan kami mau membawa hadirat-Mu Tuhan untuk hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami Roh Kudus, urapi setiap kami ya Roh Kudus. Dan kami percaya setiap kami yang lemah akan dikuatkan, setiap kami yang sakit akan disembuhkan, setiap kami yang susah akan dihiburkan, dan setiap kami yang berkekurangan akan dicukupkan, bahkan diberi kelimpahan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara seiman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan hantar sertai mereka sampai ke tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang bekerja atas setiap kami, menguasai setiap ruangan ini Tuhan. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kasih-Mu, kuasa-Mu, kebaikan-Mu tidak terbatas dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah
baik. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Sehingga kita mau persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman-Nya akan meneguhkan setiap kita, akan meneguh setiap kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekarang katakan penolong, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan selamat. Tetap percaya, Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah Sungguh Engkau penolong kami yang setia, tak pernah Engkau tinggalkan kami. Di segala keadaan, di setiap musim hidup kami, Engkau selalu beserta dengan kami. Memberikan kekuatan, menopang kami, bahkan memberikan kemenangan buat setiap kami yang sungguh percaya dan berharap kepada-Mu. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini kami umat-umat Tuhan boleh hadir beribadah bersama-sama. Telah kami sampaikan puji-pujian, sorak-sorai syukur kami meninggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan kami percaya melalui setiap pujian yang kami sampaikan, biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau bersemayam di atas pujian umat-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami sesuai dengan janji firman-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami membuka hati kami lebih lagi
bahkan mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran dengan penuh kesungguhan. Karena itu mari urapi setiap kami, Roh Kudus, lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan, sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikanlah pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Shalom. Oke. Nah, sore malam hari ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada sore ini yaitu berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Itulah judul perenungan firman Tuhan sore ini. Kita akan baca dari 1 Tesalonika pasal yang keempat di ayat yang pertama. 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja, ya. 1 Tesalonika 4 di ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Yang setuju berkata amin. Itulah yang menjadi judul perenungan firman Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, ya, Paulus berkata bahwa Paulus menyaksikan mereka sudah belajar untuk hidup berkenan kepada Allah. Bagus, tapi nggak boleh puas. Paulus berkata, kamu harus melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ya, malam hari ini juga firman Tuhan datang kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, ya. Tentu kita sudah belajar untuk hidup kita boleh semakin berkenan kepada Tuhan, ya. Tetapi tidak boleh puas. Kita harus belajar untuk lebih lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, banyak umat Tuhan yang sulit untuk mengetahui, untuk mengerti apa ya yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang harus saya lakukan supaya hidup saya berkenan kepada Tuhan. Ada banyak umat Tuhan yang sulit untuk tahu dan mengerti tentang apa yang harus dilakukan supaya berkenan kepada Tuhan. Roma 12 berkata, kita lihat Roma 12 ayat yang kedua. Kitab Roma pasal 12 di ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Terjemahan lain berkata pembaharuan pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ayat ini berkata kalau kita mau mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan, salah satu ciri kehendak Tuhan itu dikatakan berkenan kepada Allah. Maka pikiran kita harus dibaharui. Ini kunci mengapa banyak umat Tuhan tidak bisa mengerti apa yang harus dilakukan supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Karena ternyata pikiran mereka belum dibaharui.
Nah, kita sebagai umat Tuhan, mari rindukan supaya pikiran kita senantiasa dibaharui, ya. Jangan sampai menjadi serupa dengan dunia. Kalau kita jadi semakin serupa dengan dunia, maka otomatis pikiran kita tidak dibaharui. Karena sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, tidak ada bedanya. Padahal Alkitab berkata harus ada perbedaan antara orang yang mengenal Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan harus berbeda. Hidupnya harus berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, karena itu tidak boleh serupa dengan dunia, tidak boleh sama dengan dunia, tidak boleh sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak boleh. Ya, pikiran harus dibaharui sehingga mengerti kehendak Tuhan, mengerti apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, pikiran kita senantiasa perlu diisi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi standar, menjadi patokan, menjadi tolok ukur dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan memenuhi hati pikiran kita, firman Tuhan jadi standar, jadi tolok ukur, jadi patokan dalam hidup kita, maka otomatis Bapak Ibu Saudara saya akan bisa semakin mengerti apa yang berkenan kepada Tuhan. Karena Pak, diisi dengan firman Tuhan. Kalau tidak diisi dengan firman Tuhan, sulit untuk bisa mengerti apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat ada contoh di Alkitab seorang yang diakui oleh Tuhan sendiri bahwa hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ya, memang ada tokoh-tokoh Alkitab yang lain juga yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tapi ada satu tokoh yang kita akan belajar pada sore hari ini, seorang yang diakui sendiri oleh Tuhan, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Siapakah dia? Mari kita buka Kisah Rasul pasal 13. Kisah pasal 13 di ayat yang ke-22. Kisah para Rasul pasal yang ke-13 di ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, siapakah Saul? Saul adalah raja yang pertama atas Israel. Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan. Jadi Allah telah menyatakan berarti Allah sendiri yang mengakui, Allah sendiri yang mengatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya, ternyata diakui oleh Tuhan sendiri, Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, apakah Daud tidak pernah salah? Apakah Daud tidak pernah jatuh dalam dosa? Oh, tentu tidak. Salah satu dosa yang cukup besar, cukup fatal dilakukan Daud adalah ketika Daud berzina dengan Batseba. Sesudah berzina, tidak berhenti sampai di situ, ya, dia akhirnya jatuh dalam tindakan yang lebih berdosa lagi, di mana dia menjadi otak yang merencanakan pembunuhan Uria, suami dari Batseba. Di mana Uria ini bukan musuhnya sebenarnya, Uria ini adalah panglima perangnya. Seharusnya Daud menghargai Uria, ya, mengasihi Uria, ya, sebagai panglima perangnya. Tapi justru Uria ini malah direncanakan untuk dibunuh. Dan benar, akhirnya Uria mati. Ya, ini dosa yang fatal, dosa yang sangat besar dilakukan oleh Daud. Belum lagi dosa-dosa yang lain, ada banyak. Tapi dosa yang fatal yang paling besar, salah satunya adalah ini, berzina dan menjadi otak atau perencana pembunuhan. Ya. Nah, tetapi walaupun Daud jatuh dalam dosa beberapa kali, Alkitab mengatakan Tuhan mengakui Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, karena itu ayo kita belajar, saudara, ya. Ada apa di dalam diri Daud sehingga membuat Daud menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan. Karena saya percaya
Bapak, Ibu, Saudara, tentu kita rindu untuk kita boleh menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Apa sih artinya berkenan? Berkenan itu menurut Kamus Bahasa Indonesia itu disukai, disenangi oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkenan kepada seseorang, maka orang itu berarti disukai, disenangi oleh Tuhan. Wah, luar biasa saudara ya. Disukai, disenangi oleh Tuhan. Wow, dahsyat. Ya, disukai, disenangi oleh manusia saja kita sudah rasanya senang. Kalau ada teman yang menyukai kita, ya, ada keluarga yang menyukai dan menyayangi kita, wah, kita sudah rasanya senang, so. Ya, sekarang kan ini banyak orang yang pakai medsos IG, so, ya. IG foto dipasang di IG, ya, update status gitu ya. Nah, mungkin nanti status habis makan di mana gitu ya, pergi dengan keluarga, pergi kemana. Lalu kemudian yang melihat itu pasang kasih ini apa itu ya, balasan gitu ya. Balasannya apa? Di like katanya. Betul ya? Di like. Nah, ini jempol. Wah, gitu ya. Nah, kalau di like itu yang masang update status itu rasanya seneng, so. Waduh, ini berarti fotoku disukai. Betul? Yang suka update status betul nggak, so? Kira-kira gitu ya? Betul apa enggak ya? Oh, ragu-ragu, so, ya. Mungkin malu gitu, so, ya. Saya sendiri tidak pernah, so, karena saya memang tidak punya IG, so, ya. Cuma rodok ngerti sedikit gitu ya. Oh, jadi orang update status pergi kemana, foto di mana, makan di mana, lakukan apa gitu ya. Nah, di status lalu kalau ada yang like, wah, suka, so. Itu baru di like gitu aja saya suka. Nah, apalagi kalau benar-benar disukai oleh teman, oleh keluarga, wah, rasanya kita kan senang, so, ya. Masa kita mau jadi orang yang tidak disukai, jadi orang yang tidak disenangi? Wah, tidak enak. Kalau kita jadi orang yang tidak disukai, di mana kita berada, orang menghindar, orang tidak mau dekat sama kita. Karena apa? Tidak disukai, tidak disenangi. Tapi kalau disukai, orang suka, ya, orang senang dekat dengan kita. Karena apa? Disukai, disenangi. Disukai, disenangi manusia saja luar biasa. Ya, banyak orang yang berharap disukai, disenangi manusia. Nah, apalagi ini disukai, disenangi Tuhan. Wah, jauh lebih dahsyat, jauh lebih indah daripada disukai, disenangi manusia. Itulah arti berkenan kepada Tuhan. Disukai, disenangi oleh Tuhan. Nah, ada apa dalam diri Daud sehingga Daud ini dikatakan disukai, disenangi oleh Allah? Daud berkenan di hati Tuhan. Ayo kita lihat hal-hal apakah yang ada pada diri Daud membuat Daud disukai, disenangi oleh Tuhan. Yang pertama, Mazmur 104 ayat yang ke-33. Mazmur 104 ayat yang ke-33. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Nah, ini yang dibuat jadi pujian ya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Nah, lagu itu diciptakan dari ayat ini. Daud berkata, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, selagi aku ada. Jadi berarti yang pertama, hal yang ada pada diri Daud membuat Daud ini berkenan di hati Tuhan, disukai, disenangi oleh Tuhan adalah yang pertama, Daud ini orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Daud memuji menyembah Tuhan bukan hanya pada waktu-waktu tertentu. Ada umat Tuhan memuji Tuhan hanya pada waktu diberkati. Memuji Tuhan ketika semua berjalan dengan baik. Ya, memuji Tuhan ketika naik pangkat. Memuji Tuhan ketika dapat bonus. Bagus memuji Tuhan dalam hal itu. Tetapi ketika terjadi hal-hal yang lain,
adakah kita tetap memuji Tuhan? Daud berkata, selama aku hidup, aku hendak menyanyi, aku hendak memuji Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan suka, karena memang Tuhan itu dikatakan bersemayam di atas pujian umatnya. Jadi ketika umat Tuhan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, bukan cuma memuji di mulut, saudara. Kalau memujinya cuma di mulut, wah, katanya Alkitab sia-sia. Bangsa ini memuliakan aku cuma dengan bibirnya. Yang memuliakan Tuhan cuma di bibir, tapi hatinya jauh daripadaku. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Kalau memuji Tuhan, mulutnya memuji Tuhan, hatinya juga tertuju kepada Tuhan. Ya. Nah, Daud seorang yang suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan. Pujian Daud itu sampai menjadi berkat. Ketika Saul diganggu oleh roh jahat, ya, karena Saul sudah mulai jauh dari Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan berarti membuka celah, membuka kesempatan untuk roh jahat menyerang hidupnya. Nah, Saul yang menjauh dari Tuhan, Saul yang seringkali tidak taat kepada kehendak Tuhan, mulai sering diganggu roh jahat. Nah, akhirnya ini ketika Saul mengalami situasi yang seperti itu, Saul merasa membutuhkan seseorang, ya, yang bisa menolong dia supaya dia bisa dibebaskan, dilepaskan dari gangguan roh jahat. Maka dicarilah siapa yang bisa. Ternyata yang bisa, ya, adalah Daud. Daud dipanggil datang ke istana. Ketika Saul merasa tidak enak, diganggu roh jahat, ya, Daud memuji Tuhan. Dan Alkitab mencatat ketika Daud memuji Tuhan, roh jahat yang mengganggu Saul itu mundur, ya, menghilang, ya, dari Saul. Pujian Daud menjadi berkat buat Saul. Dan Saul sangat suka dengan Daud. Karena apa? Daud seorang yang bisa memuji Tuhan dan menjadi berkat buat dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pujian penyembahan kepada Tuhan adalah hal yang disukai Tuhan. Ya, salah satu tujuan Tuhan menciptakan kita supaya kita umat-umat Tuhan ciptaannya ini suka memuji Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa memuji dirinya sendiri. Kalau manusia kan bisa memuji dirinya, sering memuji dirinya. Oh, gak tahu aku ya, nek aku hebat, nek aku pinter, nek aku gini. Manusia sering memuji diri, tapi Tuhan tidak mau dan tidak bisa memuji dirinya sendiri. Tuhan ingin manusia ciptaannya yang memuji Tuhan. Itulah sebabnya kalau ada orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan, maka orang itu menjadi kesukaan Tuhan, disenangi, disukai oleh Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan suka dipuji. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara rindu menyenangkan hati Tuhan, pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud. Ini yang pertama. Yang kedua, hal apakah yang ada pada diri Daud sehingga Tuhan menyukai Daud? 1 Samuel 16 di ayat yang ke-11. 1 Samuel 16 di ayat yang ke-11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Ya, ini kisah di mana Tuhan kasih perintah kepada Samuel bertemu dengan Isai, karena Tuhan bilang nanti salah satu anak Isai harus kau urapi untuk kelak menjadi raja, menggantikan Saul, karena Tuhan sudah menolak Saul. Ya. Nah, ketika Samuel bertemu dengan Isai, anak-anak Isai disuruh lewat, satu persatu suruh lewat. Mulai dari anak yang pertama, seorang yang gagah, ya, seorang yang tinggi, perawakannya secara manusia, wah bagus, ya. Samuel berpikir dalam hatinya, wah tentu ini orang yang akan diurapi Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Samuel,
manusia itu melihat apa yang ada di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Aku telah menolak Eliab, anak yang kedua Abinadab, lalu Syama, ya, lalu anak-anak berikutnya sampai 7 anak laki-laki sudah disuruh lewat. 7 anak laki-laki saya suruh lewat di depan Samuel, tapi ke-7-7-nya Tuhan bilang tidak, bukan sampai 7. Loh, Samuel bingung, sudah 7 kok, bukan semua. Waduh. Terus Samuel tanya, apa nggak ada lagi anakmu yang lain? Cuma 7 ini dok kan, gitu ya. Yang ditunjukkan oleh Isai cuma 7 so. Nah, terlewatkan 1. Siapakah dia? Dia adalah Daud. Ternyata Daud ini anak yang paling kecil, anak yang bungsu. Jadi Isai punya 8 anak laki-laki, ya. 7 kakak-kakak Daud, Tuhan bilang bukan ini orangnya. Tapi ketika Daud dipanggil, Tuhan bilang kepada Samuel, ini dia orangnya, urapilah dia, ya. Nah, Daud ini ternyata menggembalakan kambing domba. Itu yang dilakukan Daud dalam kesehariannya. Dia membantu ayahnya, ya. Tapi ayahnya tidak begitu memperhatikan Daud seperti kakak-kakaknya, karena mungkin kakak-kakaknya ini dianggap orang yang lebih, ya, lebih hebat, lebih tangkas, lebih kuat dan sebagainya. Sementara Daud tidak terlalu, ya, tidak terlalu diperhatikan oleh ayahnya, sehingga ketika bertemu dengan Samuel, anak-anak Isai disuruh lewat, Daud sempat terlewatkan karena Isai ayahnya kurang begitu memperhatikan Daud. Ya, tapi Daud melakukan tugasnya, mengembalakan kambing domba. Nah, kambing domba yang digembalakan oleh Daud itu bukan kambing domba yang banyak, enggak, so. Ya, dicatat di dalam, kita lihat sebentar ya. Satu Samuel 17 ayat yang ke-28. 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Eliab ini kakak yang tertua, ya, kakak pertama. Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Jadi ternyata Daud ini cuma mengembalakan kambing domba, jumlahnya cuma 2-3 ekor. Jumlahnya tidak banyak, so. Sesuatu yang kecil, ya, kalau di mata manusia mungkin pekerjaan yang remeh, pekerjaan yang kecil. Tapi ternyata Daud mengembalakannya dengan setia. Ini yang kedua. Yang ada pada diri Daud adalah Daud seorang yang setia. Dan kesetiaan Daud dimulai dari perkara yang kecil. Meskipun cuma 2 ekor, 3 ekor, Daud melakukan dengan setia. Ya. Dan ketika Daud sudah di istana membantu Saul memuji Tuhan tadi, ya, jadi pemuji, ya. Nah, Alkitab mencatat Daud masih tetap sering pulang ke rumah orang tuanya. Mari kita lihat sebentar ya, 1 Samuel 17 ayat yang ke-15. 1 Samuel 17 ayat yang ke-15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Ya. Jadi meskipun Daud sudah dapat tempat di istana, disukai oleh Raja Saul, ya. Nah, orang biasanya kalau sudah dapat tempat yang enak, lupa, betul apa enggak? Biasanya kan gitu, ya. Waduh, tempat ini nggak enak, di padang gurun, sudah gitu cuma 2-3 ekor domba. Sementara yang satu ini di istana, waduh,
Biasanya sebenarnya, tapi saya percaya Bapak Ibu yang hadir di tempat ini tidak seperti itu ya. Manusia biasanya kalau ada tempat yang lebih enak, tempat yang tidak enak itu diapakan saudara? Dilupakan. Setuju? Betul ya? Atau ada yang lebih suka tempat yang tidak enak? Kalau ada nanti sama Tuhan dikasih tempat yang tidak enak terus saudara ya. Tapi jujur kalau kita manusia suruh milih, ada tempat yang tidak enak, ada tempat yang enak. Milih yang mana saudara? Milih yang enak lah. Pasti itu ya, secara manusia gitu saudara. Ya itu secara manusia. Tapi Daud ini beda. Ketika dia sudah dapat tempat di istana, disukai oleh Raja Saul, tapi dia dikatakan tadi selalu pulang ke rumah ayahnya. Untuk apa pulang? Menggembalakan kambing domba yang 2-3 ekor itu. Jadi Daud seorang yang setia. Kesetiaannya dimulai dari perkara kecil. Lukas 16 berkata, siapa yang bisa setia dalam perkara yang kecil, ia akan diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar. Tapi siapa yang tidak bisa setia dalam perkara kecil, tidak akan diberi tanggung jawab dalam perkara besar. Tidak akan. Daud menunjukkan kesetiaannya dari perkara yang remeh, perkara yang kecil, tapi Daud setia. Tidak salah. Kalau Tuhan berkenan kepada Daud, diangkatlah Daud menjadi raja. Ya saya pikir luar biasa seorang yang diremehkan dalam keluarga. Bahkan kakak Daud mungkin merasa, duh adikku satu ini bisanya apa toh? Bisanya cuma Amon gitu ya. Bisa cuma penggembala. Sementara kakak-kakaknya wah sering maju ke medan peperangan. Ya, prajurit yang hebat membantu Raja Saul. Daud cuma bisanya ya dipandang rendah, tapi kesetiaan Daud dalam perkara kecil membuat Tuhan itu senang, berkenan kepada Daud. Ya, yang ketiga saudara. Jadi hal yang pertama, Daud ini suka memuji menyembah Tuhan. Pujiannya jadi berkat. Yang kedua, Daud ini seorang yang setia. Bahkan kesetiaannya dimulai dari perkara yang kecil. Yang ketiga, ketika berdosa, ketika Daud jatuh dalam dosa, Daud itu segera bertobat. Mazmur 51, kita lihat ya, Mazmur 51 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga kalau Alkitab elektronik. Tapi kalau di Alkitab buku itu ayat yang kelima, ayat 1 sampai 3 atau ayat 1 sampai 5 di Alkitab buku. Judulnya pengakuan dosa untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba, jadi ini setelah jatuh dalam dosa ya. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosa. Nah jadi ternyata setelah Daud jatuh dalam dosa, berzina dengan Betseba, Tuhan kirim Nabi Nathan datang menegur Daud dengan teguran yang keras. Kalau baru baca nanti ya, Nathan menegur Daud dengan teguran yang keras. Nah raja-raja yang lain kalau ditegur biasanya marah, ngamuk. Nabi yang negur itu ditangkap, disiksa. Nabi yang negur itu ditangkap, dimasukkan penjara. Bahkan ada yang nabi yang menegur itu ditangkap, dibunuh. Mengapa? Karena merasa loh aku ini raja, orang nomor 1 di negara Israel ya, di kerajaan Israel. Kok ada orang yang berani negur aku? Biasanya begitu raja itu. Tapi Daud beda. Meskipun dirinya seorang raja, ya secara manusia orang nomor 1 ya di kerajaan Israel, tetapi ketika ditegur, Daud segera sadar dan bertobat. Dia tidak menutupi dosanya. Mazmur 32 ayat yang kelima. Mari kita lihat ya.
Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Jadi Daud berkata dosanya diberitahukan, diakui kepada Tuhan. Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi Daud menutupi dosanya. Ada banyak orang ketika sudah salah, wah bulet. Sudah salah, tidak ngaku, malah muter aja ya, malah nutupi dosanya, menyembunyikan dosanya, bahkan nyalahkan orang lain. Loh, itu gara-gara si A, si B, si C. Ya kan, sudah ingat Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, ditanya, loh kenapa? Nah mestinya kan mereka ngaku, ya memang aku salah, aku melanggar firman Tuhan. Tapi Alkitab berkata tidak demikian loh. Adam langsung berkata, loh ini loh Tuhan, gara-gara Hawa ini loh, ya, perempuan yang kau tempatkan di sisiku ini membuat aku jatuh. Hawa juga tidak tinggal diam. Hawa juga berkata, lo tunggu dulu Tuhan, gara-gara ini loh Tuhan, ular yang memperdaya aku sehingga aku jatuh. Ya, Daud tidak demikian. Daud tidak menyalahkan yang lain. Daud tidak menutupi dosanya, tapi Daud ngaku, memang aku salah Tuhan, ampuni aku. Kelihatannya gampang ya. Ngaku dosa ini gampang nggak Nggak gampang. Karena ngaku dosa ini berarti kita sedang belajar merendahkan diri. Orang yang tidak mau merendahkan diri tidak bisa ngakui dosa, nggak bisa. Bisanya cuma nunjuk-nunjuk, ya kan? Nunjuk sini, nunjuk sana. Tapi Daud enggak, Daud bilang memang aku yang dosa, aku yang salah. Ampuni aku Tuhan. Aku enggak mau menutupi dosaku, aku enggak mau menyembunyikan dosaku, tapi aku mau mengakui dan minta ampun kepada Tuhan. Ini hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan Bapak Ibu pikir, oh Daud berkenan di hadapan Tuhan karena Daud tidak pernah berdosa. Oh tidak, Daud jatuh dalam dosa. Tapi ketika ditegur, Daud sadar akan dosanya, dia segera bertobat. Ini yang ketiga, yang membuat Tuhan suka sama Daud. Jadi yang pertama, Daud ini suka memuji Tuhan, ya, pemuji yang menjadi berkat. Yang kedua, dikatakan Daud seorang yang setia. Kesetiaannya bahkan dimulai dari perkara yang kecil, karena itu diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dan yang ketiga, ketika jatuh dalam dosa, Daud segera bertobat. Yang keempat sekarang yang terakhir, apa yang ada pada diri Daud sehingga Tuhan itu suka, senang sama Daud, berkenan kepada Daud. Yang keempat, Daud adalah seorang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sekali lagi, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan cuma percaya setengah hati, separuh hati, enggak, tapi sepenuh hati percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya Daud menulis salah satu Mazmur yang terkenal, Mazmur 23, dikatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik. Itu tulisan Daud, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik, aku tidak akan kekurangan. Sekalipun aku berjalan melalui lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Karena Tuhan menyertai aku. Ini menunjukkan bahwa Daud percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, dalam beberapa hal menunjukkan bahwa Daud percaya sepenuh kepada Tuhan. Ingat ketika Daud menghadapi Goliat, ya pasti Bapak Ibu tahu ya kisah Daud menghadapi Goliat, seorang yang hebat, tinggi, besar, ya terlatih perang. Orang Israel lain tidak ada yang berani maju. Kakak-kakak Daud yang tentara-tentara itu tidak berani maju. Raja Saul, ya tidak berani maju. Semua orang Israel ketakutan. Cuma satu orang Israel yang berani maju, Daud. Ya, apa kata Daud? Kita lihat sebentar, 1 Samuel 17. 1 Samuel 17
ayat yang ke-45. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, yaitu Goliat, "Engkau Goliat mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku Daud mendatangi engkau Goliat dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Orang kalau mau maju perang, memang dia harus pakai senjata. Secara manusia dia harus siap dan bisa menggunakan senjata dengan baik. Pedang, tombak, lembing, ini adalah peralatan untuk perang. Goliat siap untuk perang. Dia bawa senjata dan dia mahir menggunakan senjata itu. Tapi Daud berkata, "Aku mendatangi engkau Goliat dengan nama Tuhan." Ini menunjukkan bahwa Daud percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Dan benar, orang yang percaya kepada Tuhan tidak dipermalukan. Alkitab menceritakan ketika Goliat maju, karena Goliat percaya, wah Goliat yakin gitu ya, pede, pasti aku bisa mengalahkan Daud. Ini anak kecil ini, anak ingusen ini, ya, bisa apa ini? Goliat maju dengan pede. Daud juga tidak takut, Daud juga datang kepada Goliat. Dia bawa ini umban dan juga ini batu ya. Nah, kira-kira di ayunan itu dilempar, itu batunya selep masuk di dahinya Goliat. Oh ya, pas tempat di mana tidak ada penutupnya. Yang lain tertutup karena Goliat ini pakai pakaian perang ya, semuanya tertutup. Jadi andai kata itu batunya itu kena di bagian-bagian yang tertutup, ya tidak ada efeknya, paling cuma ting, ya sudah, batunya mental. Lo kok persis bagian dahi yang tidak ada penutupnya, nembus masuk, masuk, bukan cuma kena loh, batunya itu masuk jelek. Setelah masuk apa jatuh. Apakah Daud hebat? Enggak. Tuhan yang menyertai Daud, itu yang hebat. Ya, karena Daud percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Nah, peristiwa yang lain menunjukkan Daud percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Ketika dia menghadapi orang Filistin, dia selalu minta petunjuk Tuhan. Kita lihat sebentar ya. Ini ayat-ayat yang hampir terakhir. 2 Samuel 5 ayat 19 mulai. 2 Samuel pasal yang kelima di ayat yang ke-19. Saya baca ayat 18. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Nah, ini ya, minta petunjuk Tuhan. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka, kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Lompat ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ayat 18 dengan ayat 22 itu sama nggak? Sama ya? Musuhnya sama, orang Filistin. Tempatnya juga sama. Musuhnya sama, tempatnya sama. Musuhnya orang Filistin, tempatnya juga adalah lembah Refaim. Kalau secara manusia, kali kedua Daud pasti berpikir dan berkata dalam hatinya ya, kalau secara manusia ya, dan nggak usah tanya Tuhan. Lalu tadi yang pertama sudah menang kok. Kan kita sudah punya pengalaman menang toh. Lah sekarang musuhnya sama, tempatnya sama, langsung aja sikat. Betul nggak Zul? Biasanya kan gitu ya. Kan pengalaman sudah membuktikan kita bisa menang. Langsung aja maju kalahkan Filistin. Tapi Alkitab mencatat tidak demikian. 23 ya kita lihat.
Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, janganlah maju. Loh, ternyata dengan musuh yang sama, tempat yang sama, jawaban Tuhan beda. Jujur ya, kadang-kadang kalau kita manusia kan pakai pengalaman kita. Pengalaman kemarin sudah begini kok, ya pasti bisa lah. Betul apa betul Zob? Betul ya, loh saya juga kadang-kadang gitu Zob ya. Nah kemarin pengalamanku gini kok, ya sudah pasti bisa lah. Kan kadang-kadang kita begitu. Tapi Daud tidak begitu. Daud seorang yang percaya sepenuh hati kepada Tuhan, sehingga ketika dia sekali lagi menghadapi musuh dan tempat yang sama, tetap dia tanya Tuhan. Dan ternyata jawaban Tuhan beda. Tuhan bilang jangan maju, tetapi disuruh apa? Buatlah gerakan lingkaran. Jadi kalau tadi suruh maju langsung konfrontasi, ya, sekarang disuruh ngepung, gerakan lingkaran, seperti kayak ngepung. Dan benar, ketika Daud taat, menang. Ya, jadi ini peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa Daud ini percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Dia selalu meminta petunjuk Tuhan, tidak gegabah, tidak bertindak menurut kemampuan atau pengalamannya sendiri, tapi tanya kepada Tuhan. Nah, contoh yang terakhir yang membuktikan bahwa Daud seorang yang percaya sepenuh hati kepada Tuhan, dan ini yang paling berat, ya. Kita lihat 2 Samuel 12. 2 Samuel 12 di ayat yang ke-15 mulai. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya. Nathan ini nabi Tuhan yang menegur Daud. Dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Ya. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Stop sampai situ dulu ya. Jangan ditutup ya, nanti kita baca ayat berikutnya. Nah, jadi anak yang dilahirkan oleh Betseba hasil dari hubungan perzinahan dikatakan sakit. Dan sakitnya bukan sakit biasa ya, sakit berat. Nah ketika Daud dengar hal itu, wah terpukul hati Daud. Sebagai orang tua kan pasti ya, yang sudah jadi orang tua pasti bisa tahu ya, kalau anak sakit, apa yang kita rasakan sebagai orang tua? Waduh, rasanya terpukul, rasanya tertekan. Ya bahkan ada orang tua yang pernah ngomong gini, nah, nek iso ojo kamu sing sakit mami ay, mama ay, papi ay, papa ay, ojo kamu. Apalagi nih anaknya masih kecil loh, betul apa enggak? Atau ada orang tua yang senang kalau anaknya sakit itu senang sakit tuh guys, dah mati ada gitu so. Wah kalau ada orang tua yang itu seperti itu berarti orang tua rotok miring so ya. Pasti orang tua yang benar kalau anak sakit itu rasanya sedih, terpukul, kepikiran so. Ya ini juga terjadi pada Daud. Sehingga Daud dikatakan sampai puasa, tidak makan. Daud juga sampai tidur di tanah. Ya, raja loh so ya. Raja biasanya kan tempat tidurnya, pembaringannya istimewa. Tapi ini Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan sampai dia tidur di tanah. Dibujuk oleh orang-orang di sekitar Daud, pegawai-pegawai Daud bilang, Tuanku ayo balik ke tempat pembaringan. Daud bilang, tidak mau, aku mau tetap di tanah. Aku mau rendahkan diriku di hadapan Tuhan. Tetap dilakukan Daud. Dia berupaya supaya kalau bisa anaknya sembuh. Lanjut sekarang 18 ya. Pada hari yang ke-7 apa yang terjadi Saul? Matilah anak itu. Wah, saudara bisa bayangkan ya, Daud berjuang begitu rupa supaya anaknya bisa sembuh. Puasa, tidur di tanah sekian hari.
Ya dibujuk tidak mau. Sekarang anak yang diperjuangkan itu mati, so. Nah, kira-kira gimana, so ya? Wah, pasti kalau secara manusia terpukul lah Daud ini. Secara manusia ya. Kita lanjut, ya. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Ini masuk akal, so ya. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Tadi diajak supaya bangun dari lantai, tidak mau. Diajak makan, tidak mau. Ya. Nah sekarang mati, tambahnya apa ini? Ngomong tambah, wah bisa syok ini ya. Si Daud ini pikiran manusia begitu saja. Ya, benar pikiran manusia memang begitu ya. Lanjut. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ya, 19. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, sudah perhatikan kalimat berikut ya. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya sendiri ya, dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Wah ini aneh sob ya. Kalau saya baca ini jujur sob, saya renungkan. Kalau Bapak Ibu Saudara jadi posisi Daud, ini aneh nggak sob? Aneh. Aneh. Ini kan Daud berjuang supaya anaknya sehat sembuh, sampai tidur di tanah, sampai nggak makan, dibujuk, dirayu, nggak mau. Loh sekarang anaknya mati. Pegawai-pegawainya mikir dulu ya apa ini nanti Daud? Stres ini, bisa frustasi, bisa depresi, ya, bisa bisa gila nih Daud, ya, waduh gimana? Tapi Alkitab mencatat ketika Daud lihat pegawainya bisik-bisik, Daud cuma tanya, sudah matikah anak itu? Sudah. Daud segera mandi, tukar pakaian, masuk ke rumah Tuhan, lalu sujud menyembah Tuhan. Artinya apa? Daud adalah seorang yang menerima keputusan Tuhan. Jadi bukti bahwa Daud percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Ketika Tuhan membuat keputusan, Daud menerimanya. Tidak gampang musuh. Kalau menerima keputusan Tuhan untuk kita diberkati, gampang. Betul ya? Tuhan buat keputusan, aku akan berkati anakku, wah gampang nerimanya. Aku akan buat anakku sukses, wah gampang, semua senang. Tapi kalau Tuhan buat keputusan terjadi sesuatu yang tidak enak, yang tidak diharapkan, gampang tidak menerimanya so? Kalau mau jujur, tidak gampang. Bisa-bisa kalau saya dan Bapak Ibu Saudara jadi posisi Daud ini bisa ngamuk. Loh Tuhan, ya apa sih? Aku ini sudah berjuang, berpuasa, tidur di tanah, merendahkan diri. Loh kok anaknya mati? Ya apa Tuhan ini? Kecewa sama Tuhan, ngamuk sama Tuhan, protes sama Tuhan. Biasanya kan banyak anak Tuhan seperti itu so. Sehingga sudah sering dengar tuh istilah komplain sama Tuhan. Loh ya apa tuh Tuhan? Kok Tuhan tidak nolong? Kok Tuhan tidak beracara? Apa sih maksudnya Tuhan? Wes habis ini gak Tuhan-Tuhanan. Percuma aku berdoa, percuma aku percaya sama Tuhan, percuma, sia-sia. Biasanya kan begitu. Betul ya Bapak Ibu ya? Biasanya loh ya, tapi saya percaya jemaat GBI kayak juga nggak ada yang seperti itu. Amin. Kalau di sini, kalau di rumah, ya nggak tahu, ya. Yang tahu kan masing-masing ya dengan Tuhan. Tapi luar biasa, Daud ini bilang dicatat dalam Alkitab dia. Tadi kan puasa tidur di tanah sudah saya kira sob ya, mukanya, modelnya, baunya sudah tidak karu-karuan sob. Nah karena ini lagi stres sob ya, lagi berjuang untuk anaknya nih ya. Tapi begitu dengar anaknya mati, dia langsung mandi, ganti pakaian, masuk rumah Tuhan, menyembah Tuhan. Wah, dahsyat.
seorang yang bisa menerima keputusan Tuhan, sekalipun keputusan Tuhan itu sesuatu yang tidak diharapkan. Inilah sebabnya tidak salah kalau Tuhan berkenan kepada. Tidak gampang, sekali lagi tidak gampang. Menerima keputusan Tuhan, sesuatu yang tidak kita harapkan itu tidak gampang. Betul. Saya merenung terus tentang hal ini, saya bisa bilang, Tuhan, ini kalau terjadi, wah ini sesuatu yang sulit ini. Tapi Daud bisa langsung menyembah Tuhan. Sampai pegawai-pegawai Daud itu, kalau saudara baca kalimat berikut ya, ayat berikut, pegawai Daud itu sampai bingung gitu. Loh, Tuhan ini bagaimana? Tadi waktu belum mati, Tuhan itu puasa sampai itu ya, orang bilang puasa sampai doa jengking-jengking gitu saja. Loh, sekarang sudah mati kok malah mandi, makan, sembahyang, nyembah Tuhan. Loh, ya apa sih Tuhan ini? Kami bingung gitu saja. Memang yang dilakukan Daud ini tidak lumrah, tidak umum secara manusia, tapi itu yang Tuhan suka. Sesuatu yang tidak lumrah, tapi itu yang Tuhan suka. Ciami, ini Daud. Ya, saya waktu baca kisah ini berulang kali saya baca, aduh Tuhan, luar biasa. Daud sungguh-sungguh percaya sepenuh hati kepada Tuhan, sehingga ketika Tuhan membuat keputusan sesuatu yang dia tidak harapkan, tapi Tuhan buat keputusan itu, Daud menerimanya karena dia percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Dia percaya bahwa keputusan Allah itu selalu yang terbaik, bukan yang terenak. Kita kepinginnya yang terenak, tapi Tuhan beri yang Ya, ayo kita mau belajar sama-sama. Ya, contoh keteladanan Daud satu hal yang luar biasa. Ya, tadi kita sudah lihat yang pertama, Daud seorang yang suka memuji, menyembah Tuhan, bahkan selama hidup katanya ya, bukan cuma waktu tertentu, tapi sepanjang hidup, selama hidup Daud suka memuji Tuhan dan pujiannya boleh jadi berkat. Yang kedua, Daud seorang yang setia, bahkan setia dari perkara yang kecil. Yang ketiga, ketika jatuh dalam dosa, ditegur, segera sadar dan bertobat. Yang keempat, yang terakhir, Daud percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Ketika Tuhan buat keputusan, meskipun sesuatu yang tidak diharapkan, Daud bisa menerimanya. Mari kita akan datang pada Tuhan. Silakan dan Ibrahim bisa kembali maju ke depan. Kita akan katakan lewat satu pujian yang tadi ditulis dalam kitab Mazmur tadi ya. Ya Tuhanku, aku hendak menyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Selama aku hidup, ya Allahku, ya aku hendak
Nyanyian pujian kepada Tuhan.
segala Tuhan, Allah di atas segala ilah, Raja di atas segala raja. Itulah Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Karena kami mau belajar menjadi umat-umat Tuhan yang suka memuji, menyembah Tuhan sepanjang umur hidup kami. Selama kami hidup, selagi kami ada, kami mau memuji, bermazmur untuk memuliakan Tuhan seperti yang dilakukan Daud. Kami juga mau belajar menjadi orang-orang yang setia, bahkan setia dari perkara yang kecil. Karena itu Tuhan suka kami akan diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ketika kami jatuh dalam dosa, dalam pelanggaran, kami mau segera bertobat, minta ampun, mengaku dosa, dan berbalik ke jalan Tuhan. Dan kami mau belajar untuk percaya sepenuh hati kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan. Bahkan ketika Tuhan membuat sebuah keputusan yang tidak sesuai dengan harapan kami, tapi karena Tuhan yang sudah buat keputusan, kami mau belajar menerima keputusan Tuhan. Karena kami percaya apa yang Tuhan buat dalam hidup kami itu selalu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Karena kalau kami belajar lakukan hal-hal ini seperti yang Daud sudah lakukan, maka kami akan menjadi orang-orang yang disukai Tuhan, disenangi Tuhan. Tuhan berkenan kepada kami. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, hingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Kalau berdoa untuk setiap jemaat GBI Rahel, Tuhan Kau berkati jemaat Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan. Bahkan Engkau Allah yang berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan bagi setiap umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk umat-umat Tuhan yang sakit, untuk Ibu Yusi yang baru jatuh, untuk Saudari Mary yang juga mengalami kecelakaan. Tuhan, kami berdoa buat nama-nama yang sedang sakit Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara, Engkau jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bidur Tuhan Yesus, teman-teman siman kami yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan. Bahkan ketika mereka sedang menghadapi masalah, kesulitan, biarlah mereka boleh tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan yang akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya, karena Kau membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Berkati pula kepada saudara seiman yang sudah menjadi saluran berkat, membagikan berkat buat jemaat Tuhan malam hari. Tuhan berkati mereka kembali. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh-sungguh, semakin setia, semakin mengasihi Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke keluarga rumah tangga kami, kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian.